Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 5, yaitu program desain dalam mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM. Sebelum berlanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Muhammad Yusrizal dengan NPM 20510111026. Yang kedua, ada Sepia Alpiona Rossi dengan NPM 20110111087. Dan yang ketiga ada Nuskobak dengan NPM 20110111026. Apakah Anda seorang fresh graduate atau mencari pekerjaan baru, bahkan terkena PHK? Atau Anda pemilik perusahaan yang sedang mencari pekerja berkualitas? Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melakukan inovasi pada sektor lapangan kerja melalui aplikasi karirhub.kemenaker.go.id. Anda dapat menemukan berbagai pekerjaan sesuai profesi yang diinginkan atau dapat membuka lowongan kerja dengan sangat mudah. Karena kami telah bekerja sama dengan ratusan perusahaan yang sedang mencari talenta berbakat. Bukan hanya itu, jika kamu seorang pekerja lepas, Karir Hub memiliki berbagai proyek yang bisa kamu kerjakan loh. Kunjungi sekarang juga di karirhub.kemenaker.go.id. Buat akun Anda dengan mengisi data pribadi, selanjutnya Anda dapat memilih sebagai pencari kerja ataupun pemberi kerja. Bagi pelamar yang belum lolos seleksi perusahaan, tidak perlu khawatir karena telah tersedia pelatihan atau sertifikasi khusus demi meningkatkan kompetensi sesuai dengan standar industri. Bersama Kemenaker, lapangan pekerjaan di tanganmu. Dari iklan Kemenaker tadi, para pekerja akan diberikan pelatihan sampai mereka mendapatkan sertifikat karena ini penting untuk bekal para karyawan. Dalam desain program, ada 3 proses. Yang pertama yaitu pra-pelatihan, lalu kegiatan pembelajaran, dan pasca pelatihan. Dalam fase 1 yaitu pra-pelatihan, ini melibatkan persiapan, motivasi, dan mendorong peserta pelatihan untuk mendukung pembelajaran dan juga transfernya. Lalu di fase 2 yaitu kegiatan pembelajaran, yang melibatkan persiapan instruksi seperti kelas, program keseluruhan, dan lingkungan fisik untuk memfasilitasi pembelajaran. Ini juga berfokus pada menciptakan hal yang positif dalam lingkungan belajar, termasuk merencanakan kegiatan yang terjadi selama pelatihan. Lalu di fase 3 yaitu pasca pelatihan. Ini mengacu pada transfer pelatihan, lalu membuat peserta didik menerapkan apa yang telah mereka pelajari untuk pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam merancang program yang efektif. 1. Yaitu memilih dan mempersiapkan situs pelatihan. Situs pelatihan yang baik menawarkan fitur-fitur sebagai berikut, yaitu ada nyaman dan mudah diakses, lalu tenang, pribadi, dan bebas dari gangguan. Dan yang terakhir memiliki ruang yang cukup bagi peserta. Lalu yang kedua memilih pelatih. Yang ketiga, bagaimana pelatih dapat membuat tempat pelatihan dan pengajaran yang kondusif untuk pembelajaran, seperti membuat settling pembelajaran, persiapan bahan, pre-training, dan memberikan ringkasan kursus. Lalu yang keempat ada kurikulum, kursus, dan desain pelajaran. Dan yang terakhir yaitu peta jalan kurikulum, yang di dalamnya meliputi dokumen desain, kursus, ringkasan rencana pembelajaran, dan juga contoh desain program. Desain program meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, mereka bekerja dengan pelaku pekerjaan utama untuk menentukan apa proses kerja dan tugasnya. Yang kedua, wawancara terstruktur dilakukan dan mereka mengamati pekerjaan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, proses kerja dan tugas yang membutuhkan pelatihan diidentifikasi
Yang keempat, analisis tugas untuk mendesain isi dan urutan kegiatan mata kuliah. Yang kelima, topik program diidentifikasi serta bagaimana mereka akan disampaikan dan urutannya. Yang keenam, tujuan modul, hasil, urutan, metode pembelajaran, dan kegiatan praktik dikembangkan. Dan yang ketujuh, media, alat, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, termasuk dalam modul terpilih. Selanjutnya, cara memilih vendor atau konsultan untuk layanan pelatihan. Banyak perusahaan mengidentifikasi vendor dan konsultan yang dapat memberikan layanan pelatihan dengan menggunakan permintaan proposal. Permintaan proposal adalah dokumen yang menguraikan untuk vendor potensial dan konsultan jenis layanan perusahaan yang sedang mencari. Itu tipe dan jumlah referensi yang dibutuhkan, jumlah karyawan, pendanaan untuk proyek. Tindak selanjutnya, proses yang digunakan untuk menentukan level kepuasan layanan, yang diharapkan tanggal penyelesaian proyek, dan tanggal kapan proposal harus diterima oleh perusahaan. Implikasi desain program untuk transfer pelatihan. Salah satu keputusan penting yang harus diambil pelatih adalah menentukan apakah lingkungan belajar dan kondisi belajar harus benar-benar sesuai dengan lingkungan kerja, atau apakah harus menentukan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada banyak situasi kerja yang berbeda. Selain itu, untuk memfasilitasi transfer pelatihan, instruktur perlu mempertimbangkan untuk mendorong peserta pelatihan mengelola sendiri penggunaan keterampilan yang dipelajari. Menentukan apakah fokus ada pada transfer dekat atau jauh. Tingkat fleksibilitas dan variabilitas dalam keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan pelajar atau kinerja yang sukses penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana lingkungan belajar dan kondisi belajar harus sesuai dengan pekerjaan dan kondisi kerja. Baik, selanjutnya itu ada prosedurnya, yaitu yang pertama, peserta pelatihan harus mengikuti prosedur, proses, dan daftar periksa standar. Yang kedua, peserta pelatihan harus diberi penjelasan tentang perbedaan antara tugas pelatihan dan pekerjaan. Yang ketiga, trainee harus didorong untuk fokus hanya pada perbedaan penting antara tugas dan pelatihan pekerjaan daripada perbedaan yang tidak penting. Yang keempat, yaitu trainee harus diberikan penjelasan tentang mengapa serta bagaimana prosedurnya. Yang kelima, harus dilakukan untuk membantu mereka memahami konsep di balik prosedur. Dan yang terakhir, perilaku atau keterampilan yang dipelajari peserta pelatihan dalam program harus berkontribusi pada kinerja yang efektif. Yang keempat, diskusikan keterampilan dan strategi coping. Terdiri dari manajemen waktu, menetapkan prioritas, pemantauan diri, penghargaan diri, membuat jaringan dukungan pribadi. Yang kelima, identifikasi kapan kemungkinan terjadi penyimpangan. Terdiri dari situasi, tindakan untuk mengatasi penyimpangan. Yang keenam, diskusikan sumber daya untuk memastikan transfer keterampilan. Terdiri dari pengelolaan, pelatihan, dan trainer lainnya. Mendorong dukungan manajer untuk pelatihan. Dukungan manajer mengacu pada sejauh mana manajer peserta pelatihan. Yang pertama, menekankan pentingnya menghadiri program pelatihan. Yang kedua, menekankan penerapan konten pelatihan pada pekerjaan. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari di lapangan pekerjaan. Selanjutnya, dukungan rekan. Transfer pelatihan juga dapat ditingkatkan dengan jaringan dukungan di antara para peserta pelatihan. Peluang untuk menggunakan kemampuan yang dipelajari. Peluang untuk tampil dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan motivasi peserta pelatihan. Peluang untuk melakukan ditentukan oleh luasnya tingkat aktivitas dan jenis tugas. Peluang untuk melakukan dapat diukur dengan meminta mantan peserta pelatihan untuk menunjukkan yang pertama,
apakah mereka melakukan tugas? Yang kedua, berapa kali mereka melakukan tugas? Dan yang ketiga, sejauh mana mereka melakukan tugas yang sulit dan menantang. Selanjutnya ada dukungan teknologi. Sistem pendukung kinerja adalah aplikasi komputer yang dapat memberikan pelatihan keterampilan, akses informasi, dan nasihat ahli seperti yang diminta. Manajemen PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus membangun implementasi PLN solid yang kuat, dan salah satu fokusnya adalah optimalisasi sumber daya manusia yang kompeten, andal, gigih dan gesit. Dan budaya kerja unggul ini hanya bisa diciptakan dengan menciptakan calon-calon pemimpin yang mempunyai kompetensi dalam strategi eksekusi excellent, dan salah satunya adalah mengkombinasikan era kolaborasi generasi milenial PLN NTT dengan para mentor yang telah dibekali bagaimana membentuk future leader. Seperti apa proses dan ceritanya? Inilah kisah membangun asa generasi milenial PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur. Memastikan kesiapan, kapasitas, dan kapabilitas SDM sangatlah mendukung pencapaian strategis perusahaan. Banyak cara dalam memastikan kapasitas dan kapabilitas SDM di suatu perusahaan. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan keterampilan, bakat, dan pengetahuan. Pengembangan soft kompetensi tidaklah cukup. Harus ada pengembangan dari sisi hard kompetensi, sehingga dapat menghasilkan kualitas SDM yang kompeten di bidangnya. Pelatihan dari internal PLN melalui Pusdiklat maupun pelatihan eksternal di luar PLN dan ditambah dengan sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional siap kami fasilitasi guna menciptakan SDM PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur yang kompeten, handal, unggul, dan siap bersaing di era distraktif dan tantangan bisnis saat ini. Untuk mencetak kader pemimpin PLN yang berkualitas, harus dilihat dari bagaimana perusahaan menginvestasikan dirinya pada pengembangan pegawai dalam dua perspektif. Yang pertama, penyediaan mentor yang berkualitas, dan yang kedua, pengembangan individual pegawai. Era digital saat sekarang ini melahirkan banyak pegawai milenial yang tentu perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menanamkan DNA PLN dan kebanggaan terhadap perusahaannya. Mentor haruslah menjadi teladan, sumber kebijaksanaan, pengajaran, dan dukungan bagi milenial untuk berkarya di dalam pekerjaannya. Seorang mentor juga dituntut untuk memiliki visi jangka panjang, komitmen, dan kepedulian dalam mengembangkan kader. Di titik inilah, workshop Mentoring Future Leader menjadi urgent untuk dilaksanakan. PLN NTT Dorongan manajemen diri. Yang pertama ada diskusikan penyimpangan, terdiri dari perhatikan bukti ketidakcukupan. Yang kedua memberikan arahan untuk peningkatan. Selanjutnya ada identifikasi keterampilan yang ditargetkan untuk transfer, terdiri dari tentukan keterampilan. Yang kedua buatlah mereka dapat diukur dan dihitung. Yang ketiga ada identifikasi faktor pribadi atau lingkungan yang berkontribusi terhadap penyimpangan, terdiri dari efikasi diri rendah, yang kedua tekanan waktu, yang ketiga kurangnya dukungan manajer atau rekan kerja. Menggunakan manajemen pengetahuan untuk pembelajaran dan alih pelatihan. Manajemen pengetahuan dapat membantu perusahaan mendapatkan produk ke pasar lebih cepat, melayani pelanggan dengan lebih baik, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, dan menarik karyawan baru serta mempertahankan karyawan saat ini dengan memberi
orang kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kunci manajemen pengetahuan yang efektif. Ada beberapa pertimbangan utama untuk manajemen pengetahuan yang efektif. Ini termasuk kolaborasi antara pelatihan dan Departemen Teknologi Informasi, menciptakan posisi kepemimpinan yang bertanggung jawab atas manajemen pengetahuan, menyediakan teknologi yang mudah digunakan, dan memastikan kepercayaan dan kemauan karyawan untuk berbagi pengetahuan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.